Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah bagiku. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah bagiku. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Nya di dalam kehidupan kita, umat-Nya yang percaya dan mengikut Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-20, melanjutkan bahasan kita yang kemarin. Hari ini ayatnya agak panjang, tetapi saya harap kita semua rela dan bersabar untuk mengikutinya. Matius 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16 ayat. Demikianlah bunyinya. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar dan dilihatnya ada lagi orang-orang yang menganggur di pasar. Garis bawahi kata menganggur. Jadi pagi-pagi benar dia mencari pekerja dan dia dapati pekerja. Kemudian setelah itu disepakati 1 dinar sehari. Pukul 9 tuan yang empunya kebun anggur ini keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang yang menganggur. Kemudian ditarik untuk bekerja di kebun anggurnya. Ayat 4 katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Itu jam 9. Ayat 5, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Jadi pukul 12 dan pukul 3 tuan yang empunya kebun anggur ini keluar mendapati orang-orang yang menganggur, yang tidak punya pekerjaan, diambil, disuruh bekerja di kebun anggurnya. Ayat 6, kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Perhatikan, karena tidak ada orang yang memberikan upah, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Ayat 8, ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, pergilah, panggillah pekerja-pekerja itu
dan bayarkanlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Yang masuk terakhir hanya bekerja 1 jam, yang masuk jam 6 pagi bekerja 12 jam. Lalu ayat 9, maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, mungkin yang jam 6 pagi tadi, sangkanya akan mendapat lebih banyak karena bekerja 12 jam. Yang bekerja 1 jam dapat 1 dinar, yang bekerja 12 jam dapat berapa? Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Komplain ceritanya, marah, demo. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Inilah kisah yang melanjutkan apa yang dipertanyakan Petrus dan murid-murid lain kepada Yesus. Aku sudah meninggalkan segala-galanya untuk mengikut engkau, Tuhan. Upahnya apa dong? Lalu kemarin kita sudah membahas apa yang Yesus katakan kepada mereka. Nah, kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga seumpama seseorang yang memiliki kebun anggur dan mencari pekerja. Jam 6 pagi masuk, ada yang masuk jam 9 pagi, ada yang masuk jam 12, ada yang masuk jam 3 sore, ada yang masuk jam 5 sore. Jam 6 petang dikumpulkan semua. Yang pertama digaji adalah yang masuk jam 5 sore, dapat 1 dinar. Yang masuk jam 6 pagi juga dapat 1 dinar. Maka marahlah yang masuk jam 6 pagi, yang masuk jam 9 pagi, karena mereka cuma dapat 1 dinar. Loh, kan janjinya sama, upahnya kan 1 dinar. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Kita belajar bahwa inti dan pokok masalah utama, mengapa orang-orang ini komplain, mengapa orang-orang ini marah, mengapa orang-orang ini demo, mempermasalahkan upahnya, adalah karena mereka tidak mengenal sang Tuan yang empunya pokok anggur. Itu sebabnya mereka komplain, itu sebabnya mereka marah. Nah, secara tidak langsung Tuhan Yesus hendak mengajar murid-muridnya, kamu meninggalkan segala sesuatu, kamu ikut aku. Tapi nampaknya engkau masih belum mengenal aku. Sudah berbulan-bulan mereka mengikut Yesus, bahkan mungkin sudah lebih dari 1 tahun, tapi masih mereka belum mengenal Yesus. Siapa Yesus? Dia yang empunya langit dan bumi. Dia yang menciptakan segala-galanya. Dia Allah yang turun ke dalam dunia, yang olehnya kalau kita ini boleh mengikut dia, apalagi bekerja di ladangnya, itu hanya karena anugerah. Inilah yang namanya anugerah. Tapi rupa-rupanya Petrus dan murid-murid yang lain belum mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka mempertanyakan upah. Sesungguhnya Anda dan saya, kalau kita bisa mengikut Yesus, itu semata-mata anugerah. Siapa kita? Apalagi kalau kita boleh melayani dia
dan juga melayani pekerjaannya, itu sebetulnya anugerah. Nah, kenapa kita ini ribut masalah gaji, ribut masalah upah, ribut masalah bonus, ribut masalah gaji ke-13, ribut urusan dengan Tuhan? Kenapa? Karena kita tidak mengenal Dia. Kita merasa berhak, kita merasa mana ini hakku, 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 dan hakku. Kita lupa bahwa mengikut Yesus, diselamatkan, itu saja sudah anugerah. Model-model saya, model-model kita tidak pantas diselamatkan. Siapa kita? Bangun pagi disuruh berdoa aja susah. Alkitab disuruh baca saja susah, minta ampun. Saya sudah keliling banyak gereja. Setiap kali saya tanya, saya temukan ada banyak umat Kristen yang malas membaca Alkitab. Model seperti ini mau diselamatkan? Ada orang yang pergi ke gereja saja malas, alasannya macam-macam. Ada orang disuruh mentaati firman Tuhan saja tidak taat. Model-model kita, Bapak Ibu, tidak pantas dipanggil Tuhan, tidak pantas masuk surga. Jadi siapa kita yang masih ribut masalah upah? Kita tidak mengenal kepada siapa kita mengikut. Kita tidak mengenal Dia yang kepadanya kita sembah, yang kepadanya kita memberikan dan menyerahkan hidup kita. Kita jadi seperti Petrus. Apa dong upahku? Apalagi pelayan-pelayan Tuhan. Kalau Anda masih mempeributkan upah, kita belum mengenal siapa Dia yang kita layani, dan kita belum mengenal siapa Dia yang kita sembah. Boleh ikut Yesus saja, diterima menjadi muridnya saja, sudah anugerah. Apalagi boleh melayani Dia, melakukan pekerjaannya, melayani pekerjaannya, itu anugerah. Kenapa kita protes? Kenapa kita komplain? Kenapa kita iri melihat orang lain? Dan inilah yang terjadi. Tuhan Yesus sedang menjelaskan kepada murid-muridnya, kamu tidak mengenal aku. Sesungguhnya boleh mengikut Yesus, itu sudah anugerah yang besar. Apalagi boleh melayani. Anda pikir kalau kita ini melayani, kita lebih hebat dari yang lain? Enggak. Ada banyak orang di luar sana lebih bagus dari kita. Anda pikir kalau jadi singer, Anda sudah hebat? Enggak. Yang suaranya lebih bagus dari Anda itu masih banyak di luar sana. Kita pikir kalau kita sudah melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan, kita berhak menentukan segala-galanya. Anda pikir Anda layak? Enggak layak. Di luar masih banyak orang yang lebih baik dari kita. Tapi Tuhan tahu pakai kita, Tuhan memanggil kita, itu anugerah yang patut kita syukuri. Mengikut Yesus itu anugerah, itu berkat yang besar. 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Bukan Tuhan hutang sama kita sehingga kita nuntut-nuntut kepada Dia. Jadi ikut Tuhan, Bapak Ibu, adalah anugerah yang patut disyukuri. Kalau Anda bisa percaya Yesus, Anda bisa mengikut Yesus, itu anugerah loh. Jangan nuntut-nuntut sama Tuhan. Belajar menjadi puas, sebab menjadi anaknya, menjadi warga kerajaan surga, menjadi murid-muridnya adalah satu berkat yang besar. Itu sebabnya Yesus mengulang sekali lagi, yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Artinya apa? Syukuri anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Anda yang sudah lebih dulu mengikut Tuhan, syukuri. Anda yang belakangan mengikut Tuhan, bersyukur. Tidak perlu iri-iri satu dengan, tapi bersyukurlah untuk Allah yang murah hati. Bersyukurlah untuk Bapa kita yang murah hati, yang memberikan apa yang kita butuhkan menurut kerelaan kehendak-Nya. Jadi sekali lagi, mari bersyukur. Ku ada sebagaimana ku ada.
berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Sudah dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah yang besar. Kami boleh mengikut Yesus. Anugerah yang besar, bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang memilih kami. Ini anugerah yang patut disyukuri. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami mengikut Engkau, masih menuntut ini, itu, ini, itu, ini, itu, ini, itu. Ampuni kami, kalau selama ini kami jadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dipanggil dan dipilih Tuhan saja sudah anugerah. Apalagi boleh melayani pekerjaan, melayani di ladang-Mu. Itu anugerah yang cukup luar biasa, anugerah yang sangat besar. Tuhan ajari kami untuk hidup dengan ucapan syukur. Terus melimpah dengan ucapan syukur. Terus bersyukur, terus bersyukur, terus bersyukur. Karena anugerah-Mu itu lebih dari segala-galanya. Anugerah-Mu itu lebih dari hidup. Anugerah-Mu itu lebih dari seluruh dunia ini. Ajari kami hari ini untuk bersyukur. Di dalam masa-masa pandemi yang tidak mudah. Situasi di sekitar kami yang kadang menakutkan. Ajari kami bersyukur. Karena kami ini anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa esok.